Ciao. Oke, dokter, aku manggilnya siapa ya? Melisa kah? Melisa aja. Soalnya depannya ada Anastasia itu nama yang baik juga gitu kan. Iya. Jadi panggilnya Melisa aja. Melisa aja. Iya. Kita ngomongin masalah gangguan tidur ya. Dalam dunia kedokteran ya dok. Gangguan tidur itu apa sih yang sedang terjadi sama si orang itu sampai dibilang dia mengalami gangguan tidur? Jadi tidur itu sendiri kan sebenarnya semua orang mengalami ya. Yes. Dia merupakan suatu proses yang fisiologis. Jadi dia memang subjektif gitu. Kalau misalnya dari orangnya tersebut merasa kualitas tidurnya kurang atau kuantitas tidurnya kurang atau ada gangguan irama sirkadian, itu biasanya yang disebut dengan gangguan tidur. Oke. Kualitas tidur yang seperti apa yang seharusnya seseorang miliki itu dok? Oke, jadi kalau kualitas tidur itu sebenarnya bisa kita nilai pada saat pasiennya itu bangun. Jadi pada saat bangun itu pasiennya segar, kemudian aktivitas sehari-harinya tidak terganggu dengan rasa ngantuk gitu. Jadi dia produktif. Jadi itu bisa dinilai dari situ. Dari situ. Mungkin ini sedikit flashback ya dik, mengenai apa ya pelajaran mungkin zaman SD begitu ya. Anak usia segini tidur dari jam segini sampai jam segini gitu. Itu emang harus dilakukan kah dok? Iya benar. Jadi kalau dari segi durasi tidur memang itu sangat berkaitan dengan usia. Jadi semakin anak bayi itu semakin banyak memerlukan waktu tidurnya. Sedangkan semakin kita bertambahnya usia kayak di atas 60 tahun itu memang kebutuhan tidurnya berkurang. Itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk metabolisme, kemudian sistem imun, terus untuk pertumbuhan seperti itu. Oke, nice. Jadi kalau misalnya kita nih usia-usia produktif, itu biasanya berapa jam dok kalau mau tidur dok? Normalnya sih diharapkannya sih 8 jam. 8 jam. Iya. Nah kalau misalnya susah tidur nih, kita pernah dengar yang namanya insomnia gitu. Insomnia tuh apa dok sebenarnya? Jadi insomnia itu sebenarnya keluhannya nggak cuma susah tidur aja. Jadi dia ada banyak jenisnya. Jadi ada yang sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi dia udah tidur tapi suka kebangun-bangun malam hari. Terus habis itu atau dia bangun lebih cepat dari yang dia inginkan gitu. Jadi misalnya bangun dini hari terus habis itu sulit untuk tidur lagi padahal dia masih merasa ngantuk dan bangun tidak segar gitu. Jadi ada 4 hal tersebut yang disebut sebagai insomnia gitu. Terus insomnia sendiri sebenarnya dibagi menjadi primer sama sekunder. Oh ada lagi, oke. Ada lagi. Jadi kalau misalnya primer itu penyebabnya nggak diketahui gitu. Dan biasanya dia memang sudah berlangsung lama. Jadi udah kronis sudah lebih dari 3 bulan atau lebih gitu. Itu biasanya kaitannya sama genetik. Sedangkan kalau misalnya insomnia sekunder itu kita harus eksplorasi lebih lanjut. Apakah ada penyakit dasar atau ada masalah psikologis atau mungkin ada lingkungan tidurnya yang kurang nyaman gitu. Jadi hal itu yang perlu dicari kalau untuk insomnia. Biasanya keseringan main handphone. Oh iya, betul. Bener ya? Iya. Jadi kebiasaan tidur, kebiasaan menjelang tidur itu juga sangat mempengaruhi faktor terjadinya insomnia. Jadi kalau misalnya dari segi ilmiahnya sebenarnya nggak segala macam layar gitu ya, maksudnya cahaya itu menghambat namanya hormon melatonin gitu. Jadi hormon melatonin itu adalah hormon tidur kita gitu. Jadi kalau misalnya kita masih terpapar cahaya di malam hari, melatoninnya produksinya kurang, jadi itu yang bikin nggak bisa tidur. Gitu. Melatonin itu paling banyak tuh di matahari, makanya kalau pagi hari kalau kita terpapar ya otomatis kita akan alert, awake gitu karena melatoninnya udah dihambat oleh sinar matahari tersebut. Itu kenapa kalau tidur matiin lampu kayak gitu ya. Nah, oke. Ketika orang mengalami gangguan tidur yang tadi, ya katakanlah salah satunya kan tadi insomnia gitu ya. Terus dia datang nih ke dokter, jebret gitu. Apa yang dilakukan sama dokter untuk si pasien, treatment apa itu dok? Oke. Jadi biasanya kita akan evaluasi dulu, kita akan eksplorasi kira-kira faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pasien itu mengalami insomnia, yang mengalami gangguan tidur tersebut. Mulai dari kebiasaan tidurnya, terus habis itu juga lingkungan tidurnya. Di sini kita dibantu oleh berbagai kuesioner. Jadi banyak kuesioner tidur yang bisa menilai jenis gangguan tidurnya apa, kualitas tidurnya, terus derajat tidurnya seberapa besar sih gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk ke golongan insomnia, biasanya kita akan meminta pasien untuk mengisi namanya sleep
sleep diary atau buku harian tidur. Jadi buku harian tidur itu nanti dibawa pulang oleh pasien selama kurang lebih 2 minggu. Kita mau evaluasi pola tidur pasiennya seperti apa. Jadi apa sih yang diisi dari sleep diary itu? Yang pertama, kapan pasiennya masuk ke kamar. Terus dari masuk ke kamar sampai dia benar-benar tertidur tuh butuh berapa lama. Kemudian setelah itu apakah dia terbangun di malam hari? Terus apakah sulit untuk kembali tertidur, bangun jam berapa, kemudian apakah dia segar atau tidak setelah itu. Selain itu juga dikasih catatan apakah pasiennya makan terakhir jam berapa, olahraga apakah mengkonsumsi alkohol, kafein, obat-obatan yang mungkin mempengaruhi dia bisa tidur atau enggaknya. Setelah kita melakukan evaluasi dan memang mengarah ini pasien memang ada gangguan tidur, nanti kita akan sarankan untuk melakukan sleep study gitu. Jadi nanti ada ruangan belajar tidur, sleep study, belajar mengenai tidur sebenarnya. Jadi dan ini ada ruangan khusus yang udah kami sediakan yang memang diperuntukkan untuk untuk sleep study ini gitu. Jadi dibuat senyaman mungkin sehingga pasien saat melakukan study tersebut bisa emang tertidur dengan pulas. Jadi tujuannya kita bisa dibuat tertidur gitu. Membuat tertidur gitu. Jadi itu biasanya studinya itu 6-8 jam. Terus yang kita lihat adalah stadium tidurnya. Kemudian apa sih yang terjadi pada pasien itu pada saat tidur yang membuat dia mungkin sulit tidur atau terbangun-bangun atau bangunnya jadi nggak segar. Karena kan jadi selain insomnia kan banyak juga ya penyakit gangguan tidur lain. Nah itu yang mau kita lihat dari sleep study. Nah ya. Tadi ada sleep diary juga. Mungkin yang tadi dokter sebutkan sebelum ini itu terjadi di sleep clinic ya, Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Berarti orang pasien yang mengalami susah tidur, gangguan tidur itu akan diarahkan ke sleep clinic begitu ya dok ya. Tapi yang jelas gangguan tidur ini kan masalah yang baru disadari oleh masyarakat kita gitu kan. Karena mungkin dianggapnya ya udah tidur aja, padahal sebenarnya tidur merupakan salah satu hal penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi sleep is essential for health selain aktivitas fisik dan juga nutrisi yang cukup gitu. Jadi kalau misalnya memang merasa tidurnya terganggu, sebaiknya segera periksakan, kita eksplorasi, kemudian kita cari tahu akar masalahnya apa sehingga bisa ditangani secepatnya karena dampaknya juga panjang terkait kesehatan, terus habis itu juga komorbid yang lain yang lebih berat lagi untuk kedepannya. Berarti ketika si pasien merasa saya mengalami susah tidur atau tidur saya terganggu, tidak berkualitas, segera periksakan diri ya dokter. Semoga nanti dokter berkenan untuk datang lagi ke studio saya yang sangat mewah ini ya untuk kita sharing ilmu lagi buat sahabat Premier. Terima kasih buat undangannya. Thank you dok. Ciao.